Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya para pendengar video ini, kali ini kami akan menjelaskan tentang kajian kitab Asy-Syama'il karya Imam Turmudi bil ikhtisar. Pertama, kami akan menjelaskan tentang bentuk khotam atau tanda cap nubuwah. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Ya'qub At-Tolaqoni dari Ayyub bin Jabir dari Simak bin Harb yang bersumber dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Aku pernah melihat khotam dalam kurung kenabian. Ia terletak antara kedua bahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Dan juga dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Ubadah Ad-Dalabi, Ali bin Hujr dan lainnya, yang mereka terima dari Isa bin Yunus, dari Umar bin Abdullah, dari Ibrahim bin Muhammad, yang bersumber dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apabila Sayyidina Ali radhiyallahu an menceritakan sifat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bercerita panjang lebar dan ia akan berkata, di antara kedua bahunya terdapat khotam kenabian, yaitu khotam para nabi. Kemudian dalam suatu riwayat, Alba bin Ahmar al-Yashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansori radhiyallahu anhum sebagaimana berikut. Abu Zaid berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Maka punggungnya kuusap dan terasa jari jemariku menyentuh khotam. Aku, Alba bin Ahmar al-Yashkuri, bertanya kepada Abu Zaid, apakah khotam itu? Abu Zaid menjawab, kumpulan bulu-bulu. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencapai pertengahan kedua telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dari Ismail bin Ibrahim dari Humaid yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Jadi rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencapai pada pertengahan kedua telinganya. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani dari Abu Qotan, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Kemudian diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Wahab bin Jarir bin Hazim, dari Hazim yang bersumber dari Qatadah, bahwa rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Dan dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Suwaid bin Nasr dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dulunya menyisir rambutnya ke belakang, sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Dan ahlul kitab menyisir rambutnya ke belakang,
Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang menyesuaikan diri dengan ahlul kitab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Yang ketiga, kami akan menjelaskan cara bersisir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan sering waktu menyisir rambutnya beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak seakan-akan kain tukang minyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersisir kecuali sekali-kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad Bashar dari Yahya bin Sa'id, dari Hisham bin Hasan, dari Al-Hasan Basri, yang bersumber dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma. Maksud yang dilarang di sini adalah ketika bersisir layaknya wanita pesolek. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhuma adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur ia adalah salah seorang peserta Baitus Syajarah, wafat pada tahun 60 Hijriyah. Ada pula yang mengatakan tahun 57 Hijriyah. Kemudian yang keempat, tentang uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Abu Daud dari Hammam yang bersumber dari Qatadah. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian, hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu an pernah mewarnai, maksudnya mewarnai rambutnya yang putih dengan daun pacar dan katam. Katam adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahi rambut, sedangkan warnanya merah tua. Dan dalam riwayat lain Anas berkata, tiadalah aku menghitung di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jenggotnya kecuali ada 14 rambut berwarna putih. Dan dalam suatu riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengemukakan, Abu Bakar radhiyallahu an berkata, wahai Rasulullah, sungguh Anda telah beruban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat menyebabkan aku beruban. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Quraib Muhammad bin Al-A'la dari Muawiyah bin Hisham, dari Syaiban, dari Ishaq, dari Ikrimah, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kiranya hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan juga barokah. Amin Allahumma amin. Ihdinas syiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.